sebelum kita melakukan pendakian tersebut, kita bisa melihat di YouTube trekkingnya tersebut seperti apa, jalurnya seperti apa, dan akomodasinya ke sana itu apa aja yang harus kita naikin. Oke. Gitu kan. Melakukan pendakian itu tuh nggak hal yang bodoh gitu loh. Maksudnya dengan gear ala kadarnya, terus naik ya kan, muncak. Itu kan sebenarnya resikonya tinggi banget. Di pendakian itu tuh yang bawa diri kita, yang nolong diri kita ya diri kita sendiri gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Purnama. Video kali ini saya ditemani sama Bang John dan Bang Adam. Halo. Ya. Jadi kita mau deep talk. Sebenarnya ini permintaan Bang John. Permintaan gue. karena emang ini dadakan, ini nggak ada skema, nggak ada skenario, nggak ada perbincangan sebelumnya. Bang John bilang, coba yuk kita bikin deep talk gitu kan, dokumentasi kecil-kecilan gitu. Kita mau coba, kita mau ya apa namanya nih? Sharing. Semoga sharing kita, ngobrol kita malam ini bisa bermanfaat, ada edukasinya, mungkin ada hal-hal yang mungkin itu bisa jadi pertimbangan nantinya buat teman-teman kalaupun mau camping di tempat kita ini. Nah, kita mau bahas apa nih, Bang Adam, Bang John? John. Apa Bang? Sesi kita bahas. Ini sambil makan nggak apa-apa ya? Kita bahas ini aja lah. Apa tuh? Apa sih yang harus dilakukan ketika kita melakukan pendakian? Pendakian, bukan camping atau glamping? Bukan. Kalau glamping kan kita udah disediain sama pihak pengelola sendiri ya. Kalau pendakian kan kita yang melakukan persiapan untuk melakukan perjalanan itu. Oke. Sedikit cerita teman-teman seduluran. Jadi Bang Adam sama Bang John ini udah ngelakuin pendakian dari tahun berapa Bang? Sebelum kita masuk jauh, kita harus tahu dulu awal mulanya. Dari tahun berapa Abang naik gunung? Awal 2009. 2009. Itu awal ya? Awal 2009. Nah, dari 2009 sampai 2024 sekarang Bang, pasti ada kan perbedaan dari Abang maksudnya dari awal Abang naik gunung di tahun 2009 itu pasti jauh dong perbedaannya. Jauh banget perbedaannya. Dari gunungnya, jalurnya, dari alat-alatnya juga. Informasi pendakian juga agak minim zaman itu. Alat-alat juga minim juga lah, kayak toko outdoor itu masih jarang. Di tahun segitu kan belum ada yang namanya all shop ya. Rentalan. Itu masih susah. Paling ya gitu, paling kita minjem gear tuh dari temen sesama pendaki senior, lebih ke situ sih kebanyakan. Untuk tahun itu. Segi alat. Untuk segi alat. Nah, teman-teman seduluran, kalau ngomongin soal alat mendaki gitu ya, alat camping, entah itu tenda, sepatu, flysheet, hammock, sleeping bag, kompor, pokoknya segala macem. Kebetulan Bang Adam ini owner atau Bang ya? Owner dari rental, namanya apa Bang? Kumudaki Rental Outdoor di daerah Jakarta Barat. Kumudaki Rental Outdoor di Jakarta Barat. Nah, buat teman-teman yang tinggal atau mau cari tempat alat camping, persewaan ya alat-alat mendaki gunung, teman-teman bisa datang atau bisa lihat di Instagramnya Kumudaki Rental Outdoor. Nah, apalagi yang dekat, kalian bisa langsung datang ke rumahnya. Itu aja Bang ya? Betul. Oke, lanjut Bang. Jadi selain gear, selain informasi yang masih minim, jalur gunung yang belum banyak, maksudnya belum segampang sekarang gitu kan, karena dulu mungkin katanya itu jalur itu kita harus nyari sendiri tuh Bang. Iya, dan juga temennya juga
jarang kayaknya sih buat Yang- nyari temen jalan untuk ke gunung, Ke gunung kayaknya itu? minim banget sih di tahun-tahun itu gitu loh. Oke. Jadi emang sekarang itu sebenarnya kita udah apa ya? Ibaratnya udah mudah, tinggal Udah. nikmatin yang senior dulu Benar. yang udah bikin jalur, ngebuka jalur gitu Iya. kan. Dari pengetahuannya kita juga kan lebih gampang. Benar, Sebelum benar. kita melakukan pendakian tersebut, kita bisa melihat di YouTube trekkingnya tersebut seperti apa, jalurnya seperti apa, dan akomodasinya ke sana itu apa aja yang harus kita naikin gitu loh Oke. kan. Lebih gampang sih saat ini juga. Itulah karena kebantunya adanya dengan media sosial itu Media lebih, sosial. lebih enak. Nah, makanya kalau buat teman-teman nih ketika melakukan pendakian itu kan sekarang apa aja udah gampang lah ya, Akses. akses pokoknya entah akses dari segi transportasi, dari segi gear atau informasi itu kan udah gampang. Nah, gimana caranya teman-teman tuh supaya melakukan pendakian itu tuh nggak hal yang bodoh gitu loh, maksudnya dengan gear ala kadarnya, Oh. terus naik ya kan, muncak itu kan sebenarnya kan resikonya tinggi banget ya kan, soalnya taruhannya kan ke diri kita sendiri gitu loh. Bahkan bisa taruhan nyawa, Bang. Iya, bakal bisa taruh nyawa Karena udah banyak kejadian. kasus kejadian yang seperti itu. Oke. Dan jangan sampai ngelakuin hal bodoh kalau kita naik ala kadarnya atau nggak bener-bener safety. Iya, jangan sampai. Lebih baik tuh kalau emang ini lengkapin dulu gearnya. Oke, kalaupun kita belum bisa beli, itu bisa. Bisa nyewa, Bisa nyewa nyewa. ada. Gitu. Siap. Makanya jadi lebih kasarnya lebih safety Fleksibel. lah ketika kita melakukan pendakian gitu. Soalnya di pendakian itu tuh yang bawa diri kita, yang nolong diri kita ya diri kita sendiri gitu. Oke. Nggak bisa gitu loh. Kasarnya biar walaupun ada Basarnas, biar walaupun ada pihak base camp, Yang itu kan utama. jarak tempuhnya jauh Jauh, juga. benar. Jauh untuk mencapai titik misalnya kejadian sesuatu kan itu jauh juga. Jadi itu butuh waktu. Jadi kan sangat bahaya banget kalau emang kalian tuh melakukan Pendakian tanpa persiapan. pendakian tanpa persiapan tuh jangan. Jangan sekali-kali teman-teman ngabain Keselamatan diri kita sendiri. keselamatan diri kita dengan minimnya perlengkapan yang kalian bawa nanti waktu naik gunung. Jadi sebisa mungkin poinnya, kalaupun kalian belum punya alat itu sendiri, seenggaknya kalian bisa sewa. Oke, ini teman-teman anginnya kenceng banget. Mantap. Dan Kita tunggu reda dulu. Dan salah satu cara pemasangan tenda ini juga penting kayaknya sih. Oke. Dari segi pemasangannya kan bagaimana flysheet ini, tenda ini bekerja dengan baik, harusnya juga disiapkan dengan baik juga harusnya sih. Kayak tadi juga kan angin begitu kencang, tapi tenda kita nggak ada yang Goyang. semraut, nggak ada yang goyang gitu loh. Oke. Masih aman, ikat-ikatannya juga. Ya, Salah satu juga poin ya. penting. Jadi mungkin kalau teman-teman mau naik gunung, seenggaknya ada yang tahu nih cara masang flysheet, cara masang mendirikan tenda. Iya, yang Itu benar. harus ada yang tahu. Jadi dalam kondisi nanti di gunung atau di hutan itu lagi cuacanya buruk, itu nggak kejadian yang nggak kita pengen. Iya, Yang betul. entah itu tendanya Rubuh. Flysheetnya terbang-terbangan ini flysheetnya bisa. terbang-terbangan. Ya, Kencang jadi juga. kalau bisa teman-teman cari dulu informasi yang bisa teman-teman bawa jadi bekal nanti waktu naik gunung. Pas naik. Nah, dari informasi naik gunung nih Bang, yang tadi Abang udah jelasin dari 2009 sampai 2024, berarti masih aktif Bang ya? Buat naik gunung. Kalau sampai sekarang sih dibilang masih, cuman lebih ada jeda gitu lah. Kasarnya kayak entah 3 bulan baru sekali, Oh, dan naik 2 bulan gitu. sekali baru naik. Oke. Kayak gitu. Gua sambil makan Bang ya. Yoi. Soalnya Bang, Siap. udah gimana ya, kalau orang hobi naik gunung itu
dia akan semakin melangkah lebih jauh ke gunung yang berikutnya. Dan Oke. itu kan pasti butuh persiapan, butuh biaya, kayak gitu. Jadi yang ngumpulin sedikit-sedikit buat ke gunung yang satunya lagi. Oh, jadi dari pertama nyoba satu gunung mungkin bisa lebih. Iya, bisa lebih. Soalnya pasti orang tuh ketika awal naik gunung bukannya kapok, malah pengen lagi ke gunung yang berikutnya. Loh, tapi ada bang temen pernah naik gunung. Lupa di Gunung Guntur atau gunung apa lupa. Selesai itu udah kapok nggak mau naik gunung. Itu kenapa tuh bang? Kira-kira Tuh dia biasanya kalau kayak gitu tuh kurang nikmatin kah? kurang nikmatin perjalanannya, Hmm. sama apa? Soul-nya dia lebih nggak suka yang capek gitu. Kalau naik gunung kan dia tahu sendiri lah. Udah pasti Ya kan, capek. udah pasti capek, Iya. ya kan. Udah prepare alat yang harus Kita sesuai bawa. yang kita bawa. Logistik harus kita sesuaiin, hitungin hari. Kalau bisa lebih logistiknya biar Oh, lebih banyak. lebih banyak, lebih aman. Lebih kayak gitu sih sebenarnya. Terus nggak bawa beban berat. Kan naik gunung kan pasti bawa beban berat. Iya, jadi orang-orang kayak gitu tuh nggak mau ngambil Prosesnya. prosesnya yang kadang kalau kita bilang yaudah jangan manja, kalau kayak gitu jangan naik gunung, malah nyakitin ya. Bener bang ya? Yang ada dia nggak mau naik gunung Dia lagi nggak naik gitu. gunung lagi. Salah satu alternatif ya supaya kita nggak terlalu capek lah bawa beban kita gitu loh. Itu alternatifnya, sewa porter di sana. Dan di situ juga kan ada minusnya juga gitu loh. Kita harus mengeluarkan Budget. biaya Biaya lebih. Hmm. Gitu. Nah, opsinya kalau yang nggak mau capek itu lebih baik ke camping ground. Ke camping ground kayak kita sekarang tuh. Kalau di camping ground juga kita kan enak, fasilitas juga udah ada lah. Oh. Tersedia. Fasilitas dari toilet, listrik, Ada ya. ada musola, gazebo, Aman. itu ada, itu aman. Nah gazebo itu apa bang? Gazebo itu kayak pendopo. Pendopo. Iya, jadi kayak rumah gitu lah. Jadi kasarnya emang kalau misalkan temen-temen tendanya nggak beres ya bisa pindah ke situ aja. Kan lebih aman. Udah disediain sama Udah disediain pengelola. pengelola. Jadi kalau kita yang bawa tenda ini kita sebutnya apa nih? Camping. 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 Tapi kalau yang pendopo Itu enggak sebenarnya, ya sebenarnya sih sama aja sih, cuman lebih safety aja di sana gitu. Karena berbentuk bangunan. Karena berbentuk bangunan. kena angin, kena hujan. Aman. Aman. Kenapa Bang? Mati. Anginnya terlalu kencang. Terlalu kencang. Tapi gunung mana yang bikin abang pengen datengin terus? Atau nggak bosen deh buat naik ke gunung itu? Dari Bang Adam, Kayak gunung gede kayaknya. Gunung Gede. Iya, karena salah satu gunung terdekat juga dari Jakarta gitu. Dari loh, rumah lah ya. Dari rumah lah, dari Jakarta itu alternatif ya kalau nggak gede ya mungkin ke Salak gitu loh, yang waktu tempuh jarak berkendaranya nggak begitu lama Oh, gitu. Karena kan masih bisa gimana ya, waktu kalau yang masih bisa masih kerja itu bisalah jalan malam Kekejar gitu lah ya. Kekejar lah dengan estimasi 4 sampai 5 jam mungkin ya. Maksimal itu mungkin 5 jam dari Jakarta, capek-capeknya gitu, pelan-pelannya bawa motor. Jadi lebih itu doang sih. Mungkin alternatifnya Gunung Gede atau Gunung Salak. kalau Gunung Gede Bagi yang tinggal di Jakarta. Bagi tinggal yang di Jakarta ya, terutama itu karena deket banget gitu loh, nggak ada opsi lain gitu loh. Tapi kalau ngomongin Gunung Gede nih Bang, lebih suka via Jepodas atau Putri? Balik lagi ke temen perjalanan kita sih gitu loh, mau kemana gitu loh. Kita sih oke-oke aja, mau lewat Putri bisa, mau lewat Cibodas bisa gitu loh kan, gitu. Terus apa sih Bang yang bikin lu mau balik lagi ke sana selain tadi ya waktunya singkat, perjalanannya deket, Ya mungkin apa yang keindahan di Surken kayaknya ya. Surken Surken itu kan ya, sabana yang luas gitu loh ya kan.
Ya nggak bosan kayaknya sih untuk ngecamp di situ, karena kan tempat ngecamp kita bisa berbeda-beda gitu loh dengan lokasi-lokasi. Oh ya, kemarin kita ngecamp di sini nih, oke besok kita cari tempat lagi nih, pindah lagi ke lokasi ini gitu kan, dengan pasti punya feel atau cerita yang berbeda, kesan-kesan yang berbeda sih di situ. Lebih enak aja sih. Berarti di Surya Kencana Surya Kencana yang bisa bikin abang ini pengen balik lagi gitu, pengen datang lagi gitu ya. Nah kalau Bang John nih, Apa nih? gunung mana yang bikin Pengen balik lagi. ya pengen bikin kesana terus gitu, atau balik lagi lah? Kalau dari gue sendiri sih kayaknya nggak ada ya. Soalnya setiap gunung tuh punya ciri khasnya masing-masing sih. Oke. Jadi ya mungkin yang udah pernah gue daki ya mungkin ya bakal gue daki lagi gitu loh, karena ya di setiap gunung kan beda-beda dan punya ciri khas sendiri gitu. Jadi kayaknya sih nggak ada gunung favorit, cuman lebih ke gimana caranya menikmati momen dengan orang yang berbeda di gunung yang sama. Jadi poinnya nggak ada gunung yang difavoritin, tapi lebih suka interaksi dengan orang-orang yang baru. Oke. Mungkin Singkat. itu aja deep talk yang singkat ini, karena kita juga udah nggak tahu mau bahas apa lagi. Mungkin udah ngantuk karena kita udah ngesut 3 kali teman-teman, 3 kali sama ini. Terakhir saya minta supportnya teman-teman buat terus dukung channel ini dengan subscribe, dengan like, dengan komen agar lebih berkembang lagi. Itu aja dari saya. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.